Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Andi Widi Santoso, NIM 28921500279, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, program studi manajemen. Bersama ini akan kami paparkan atau presentasikan mata kuliah PPKN dengan dosen Dr. Andi Suwarman Marcel MM. Pertama-tama akan saya sampaikan tujuan mempelajari PPKN. Yang pertama, untuk mahasiswa menguasai ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila sehingga mampu menanggapi perubahan yang terjadi dalam rangka keterpaduan IPTEX dan pembangunan. Yang ketiga, dapat menjadikan warga negara Indonesia yang unggul, menguasai IPTEX dan seni, namun tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jati diri. Apa sih Pancasila sebagai jati diri? Yang pertama, Pancasila ditinjau dari landasan historis. Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses yang cukup panjang, sejak zaman Kerajaan Kutai Kartanegara yang berada di Kalimantan, dengan raja-rajanya Kudungga, Aswawarman, Mulawarman, Purnawarman, dan Pawarman. Berikut juga dengan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, sampai datangnya bangsa lain yang menjajah Indonesia. Selama ratusan tahun, bangsa Indonesia berjuang menemukan jati dirinya, yang digunakan sebagai filosofi hidup. Kita kenal dengan rumusan yang disahkan Dasar Negara Indonesia, yang sekarang kita kenal sebagai Pancasila, dan tidak lain sebagai nilai-nilai luhur kehidupan bermasyarakat, berbudaya, bangsa, dan bernegara. Pada masa sebelum kemerdekaan sampai dengan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, dilakukan upaya menyusun rancangan Undang-Undang Ketenaganegaraan Republik Indonesia dalam sidang BPUPKI. Apa itu BPUPKI? BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Digunakan pertama kali istilah Pancasila oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Yamin. Istilah Pancasila digunakan untuk memberikan nama pada 5 prinsip dasar kenegaraan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Yamin. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan proklamasi Republik Indonesia, PPKI. Nah, ini apa itu PPKI? PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, menetapkan dan mensahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tercantum 5 dasar negara yang kini dikenal dengan sebutan Pancasila. Meskipun istilah Pancasila sendiri tidak tercantum dari dalam Undang-Undang Dasar 45 tersebut. B. Pancasila sebagai landasan kultural sosiologis. Apa itu kultural sosiologis? Jadinya, Pancasila dalam hal ini berkaitan erat dengan budaya kehidupan bangsa Indonesia dan menentukan eksistensi bangsa Indonesia. Selain itu, sikap mental, tingkah laku, ataupun amal perbuatan setiap bangsa Indonesia harus mencerminkan sila-sila Pancasila. Karena nilai-nilai budaya Pancasila ada dan tumbuh sebagai budaya bangsa Indonesia. C. Pancasila sebagai landasan yuridis. Apa itu landasan yuridis? Pancasila sebagai landasan yuridis adalah Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar hukum, pedoman dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Isi dan tujuan dari semua perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. D. Pancasila sebagai landasan filosofis. Falsafah berasal dari kata Yunani, philosophia. Philos berarti mencintai atau mencari, sophia berarti kebijaksanaan atau kebenaran atau wisdom. Secara harfiah, falsafah berarti mencintai kebenaran. Istilah filsafat dalam bahasa Arab adalah falsafah. Menurut Al-Farabi, ahli filsafat Islam, falsafat ialah ilmu pengetahuan tentang alam maujud. Apa itu alam maujud? Alam tidak nyata. Bagaimana hakikat yang sebenarnya, sementara bentuknya, sifatnya, wujudnya, artinya nyata. Pancasila sebagai filsafat negara. Dalam ketatanegaraan terdapat 3 faktor utama yang harus ada
dan satu sama lain saling mempengaruhi dan mempunyai hubungan yang erat, yaitu yang pertama, faktor filsafat negara. Yang kedua, faktor konstitusi atau undang-undang dasar. Yang ketiga, faktor garis politik. Akan saya paparkan lagi, akan saya lebih perjelas. Apa itu yang pertama? Faktor filsafat negara. Dasar filsafat negara, yang disebut juga dasar atau landasan ideal atau ideologi, ide dan logi. Ilmu, gagasan-gagasan adalah pandangan hidup. Filsafat ini berakar dari pandangan hidup masyarakat yang mendukung negara tersebut. Sebagai contoh, Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang berakar dari pandangan hidup, termasuk cita-cita ketenagaraan, watak, dan kebudayaan bahasa Indonesia. B. Faktor konstitusi undang-undang dasar. Ketentuan hukum mengenai struktur negara dan pemerintahannya, bentuk dan susunan negaranya, alat-alat perlengkapannya, tugas alat perlengkapan negara, serta hubungan satu sama lain. 3. Faktor garis politik. A. Garis kebijaksanaan atau pengarahan jalannya pemerintahan negara sehingga dapat dicapai tujuan negara. B. Program kerja pemerintahan yang dilaksanakan terus-menerus sesuai dengan tujuan negara menurut tertib hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi serta peraturan di bawahnya. C. Garis kebijakan politik tergantung dari partai yang menang atau koalisi partai. Ya. Jadi yang nomor C ini garis kebijakan politik tergantung dari partai yang menang atau koalisi partai. Dalam arti kata lain, ketika faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Faktor filsafat, memberi jiwa dan semangat, cita-cita dan pandangan hidup, bagi struktur dan administrasi pemerintahan, maupun bagi pengarahan yakni garis politik. Sesuai struktur dan mekanisme pemerintahan harus sesuai dengan dasar filsafat negara dan tujuan negara yang akan dicapai melalui program kerja pemerintah. Peran ketiga faktor tersebut akan mempengaruhi terhadap kestabilan atau mantap atau tidaknya suatu negara dan jalannya pemerintahan. Jadi kalau ketiga faktor ini tidak berjalan seimbang, ya, kestabilan juga tidak akan mantap dan dinamis. Pancasila sebagai dasar negara. Dalam konteks sejarah perjuangan bangsa, 1. Secara kronologi Pancasila adalah filsafat negara tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perjuangan di Indonesia yang cukup panjang. 2. Lahirnya falsafah Pancasila tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa yang telah dimulai sejak zaman Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Mataram, dan mengalami masa-masa pasang surut keterpurukan negara dan terpecah belah, apalagi dengan masuknya bangsa Barat. Bangsa-bangsa Barat ini menjajah bersilih ganti dan menyebabkan kita juga terpecah belah. Yang ketiga, melalui perjuangan Pergerakan Nasional Budi Utomo pada tahun 1908 atau melalui cita-cita politik yang dilaksanakan melalui pendidikan dan pengajaran, juga Pergerakan Nasional yang melahirkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, serta pembentukan BPUPKI dengan panitia kerja atau panitia sembilan sebagai tim perumus yang menghasilkan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada tanggal 22 Juni 1945 yang terdiri dari 4 alinea. Usulan rumusan dasar ketenagaraan Indonesia oleh Muhammad Yamin pada tanggal 20 Mei 1945. Yang pertama, 1. Pri kebangsaan. Yang kedua, pri kemanusiaan. Yang ketiga, pri ketuhanan. Yang keempat, pri kerakyatan. Yang kelima, kesejahteraan rakyat. Kemudian, 5 prinsip tersebut diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia pada alinea pembukaan dengan rumusan sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebanggaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, Insinyur Soekarno pada pidato sidang ketiga BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internalisme atau perkemanusiaan, yang ketiga, mufakat dan demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, yang kelima, ketuhanan dan berkebudayaan. Rumusan Pancasila pada Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia.
Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam dokumen sejarah, Pancasila terdapat beberapa sejarah, antara lain. Yang pertama, pada pidato Muhammad Yamin, yang kedua pada pidato Soekarno, yang ketiga dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, yang keempat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang kelima dalam alinea keempat Mukadimah Konstitusi RIS, yang keenam dalam alinea keempat Mukadimah Undang-Undang Dasar sementara, yang ketujuh dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Sejarah perjuangan bangsa. Sejarah perjuangan bangsa dibagi dalam beberapa tahap. Yang pertama, sebelum penjajahan, masa penjajahan, itu semua dirangkum dalam masa sebelum kemerdekaan dan masa sudah kemerdekaan. Sebelum penjajahan, pada saat masa kejayaan kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit. Untuk Majapahit terkenal dengan Mahapatih Gajah Mada. Dia mempunyai pasukan khusus, pasukan Bayangkara, terkenal dengan sumpahnya, Sumpah Palapa, yaitu menyatukan seluruh Nusantara menjadi satu. Pada masa penjajah Belanda, tampillah pergerakan Budi Utomo, Sumpah Pemuda, dan Serikat Islam. Organisasi-organisasi ini berlomba-lomba untuk mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dalam satu tujuan untuk memerdekakan diri dari ancaman-ancaman atau dari penjajah yang ada. Kemudian pada tanggal sesudah kemerdekaan antara 1945 dengan 1950 datanglah Jepang. Jepang dengan tiga propaganda yang sering disampaikan di media atau ke masyarakat Indonesia. Yang pertama itu Jepang pelindung Asia, Jepang cahaya Asia, Jepang pemimpin Asia, yang semuanya itu merupakan keinginan Jepang untuk menjajah Indonesia. Dan pada tahun 1950-1959 banyak sekali kejadian, baik itu perlawanan dengan bangsa asing, termasuk perlawanan dengan bangsa sendiri. Ada pemberontakan RMS, pemberontakan APRA, pemberontakan Westerling, pemberontakan, dan banyak sekali pemberontakan yang terjadi. Pada saat Orde Baru, disinilah kita kembali lagi ke Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 dengan lahirnya Supersemar. Saya ulangi, dengan lahirnya Supersemar, Orde Baru ini berjalan. Apa itu Supersemar? Supersemar adalah surat perintah 11 Maret yang dilakukan, yang ditujuk Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto untuk melaksanakan stabilitas Kamtibmas setelah pasca kejadian pemberontakan G13 PKI. Jadi Orde Baru ditandai dengan surat perintah 11 Maret. Dan Orde Lama ini banyak sekali kejadian-kejadian, ya, termasuk korupsi dan sebagainya. Yang jelas sebagai suatu sistem filsafat, Pancasila terjadi 5 sila yang pada akhirnya merupakan sistem filsafat. Yang pertama, sistem adalah, kita harus mengetahui sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Jadi sistem merupakan kesatuan bagian yang utuh, saling kerjasama dengan satu tujuan. Ciri-ciri sistem satu kesatuan bagian-bagian, bagian-bagian tersebut merupakan fungsi-fungsi sendiri, saling berhubung, saling ketergantungan, kesemuanya dimasukkan untuk mencapai suatu tujuan bersama, serta yang terakhir terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Diakui oleh Shore and Piosic pada tahun 1974-122. Susunan Pancasila adalah sistem hierarkis dari kelima sila Pancasila tersebut yang menunjukkan satu rangkaian urutan yang tertinggi sebagai satu totalitas dengan uraian sebagai berikut. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, adalah menunjukkan rangkaian tingkat baik dalam suatu luas, ya, tingkat baik dalam luas dan isi sifatnya yang meliputi dan menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sedangkan sila kedua, kemana sila dia beradab, diliputi dan dijiwai sila ke-1, meliputi dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sedangkan sila ketiga, Persatuan Indonesia, diliputi dan dijiwai sila ke-1 dan kedua,
meliputi dan menjiwai sila keempat dan sila kelima. Sedangkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, diliputi dan dijiwai sila ke-1, kedua, ketiga, meliputi. Jangan sampai salah, meliputi dan menjiwai sila kelima. Untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia diliputi dan dijiwai sila ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Secara impulsif, untuk sampai pada pengertian Tuhan, manusia bisa berpangkal pada pengetahuannya tentang alam dan dirinya sendiri. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang pertama memiliki sifat-sifat terbatas atau fana, yang kedua relatif, yang ketiga tergantung, yang keempat diciptakan atau terjadi, yang kelima tidak niscaya, yang keenam tidak mutlak. Jadi, Pancasila adalah suatu sistem filsafat yang merupakan suatu kesatuan organisasi atau satu kesatuan yang bulat antara sila yang satu dan tidak bisa dipisahkan dengan sila lainnya. Antara sila yang satu dengan sila yang lain saling berhubungan atau senantiasa dikualifikasikan oleh sila-sila yang lainnya. Berhubungan erat sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh. Pemikiran tentang manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara sama manusia dengan masyarakat dan negara, hal ini memberikan suatu pola pemikiran. Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dengan demikian, Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia, bahwa paham kemanusiaan, persatuan bangsa, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan tersebut dilandasi atau diliputi oleh dengan bimbingan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Jadi semuanya itu dibimbing oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kita akan lanjut ke beberapa paham integrasi ya dalam negara, hubungannya dengan penetapan dasar negara. Yang pertama, paham negara integralistik. Apa itu integralistik? Pancasila berbeda dengan paham negara yang berdasarkan paham liberalisme, yang dalam kenegaraan dan ekonominya berdasarkan kebebasan politik dan ekonomi. Paham negara materialisme, ya semata-mata bersandar pada kebendaan atau materi menjadi sebab segala yang ada dan terjadi di dunia ini. Paham negara komunis, upaya yang bertujuan untuk menghapuskan hak milik perorangan dan dasarnya sama rata sama rasa. Sedangkan paham sosialisme, paham dalam ketenagaraan berusaha agar harta milik industri perusahaan menjadi milik negara. Kedudukan Pancasila merupakan sumber tertib hukum Indonesia yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang diwujudkan dalam 4 pokok pikiran, yaitu pertama, intinya negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan menjadikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara kesatuan, negara melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Dengan demikian, segenap penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara atas kepentingan perorangan atau golongan. Pokok pikiran kedua, keadilan sosial. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pikiran pokok ketiga, kedaulatan rakyat. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran keempat, ketuhanan Yang Maha Esa dengan manusia yang beradab. Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila sebagai ideologi negara, pengertian ideologi berasal dari kata iden Yunani atau idea, yang berarti gagasan, bentuk, konsep, cita-cita, pengertian dasar. Logos berarti ilmu atau ajaran. Secara harfiah, ideologi diartikan sebagai ilmu tentang idea, cita-cita, gagasan, atau buah pikiran. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi berarti bahwa ideologi Pancasila merupakan panduan gagasan dasar mengenai hidup dan kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Pancasila bukanlah ideologi yang tertutup bagi ide baru dan realitas. Ideologi Pancasila mengakui adanya pergeseran dan perubahan nilai sebagai pertanda adanya dinamika masyarakat untuk mencapai kemajuan. Yang kedua, Pancasila adalah ideologi terbuka, berarti Pancasila harus dikembangkan secara kreatif dan dinamis untuk dapat menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Caranya dengan mengembangkan melalui konsensus nasional, interpretasi yang kritis. Secara struktural, Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi idealistis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis, nasional, dan menyeluruh.
di mana hal ini terkandung dalam hakikat nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Yang kedua, dimensi normatif, yaitu nilai-nilai terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan norma sebagai terkandung dalam norma kenegaraan. Dalam ini Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1045 yang merupakan norma tertib hukum tertinggi dalam ketatanegaraan Indonesia, status fundamental norm. Pancasila sebagai ideologi yang dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang operasional perlu memiliki norma yang jelas atau yang real. 3. Dimensi realitis adalah sebagai ideologi yang harus mampu mencerminkan realita kehidupan dan berkembang dalam masyarakat dan dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara konkret, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Apa itu pandangan hidup suatu bangsa? Pandangan hidup suatu bangsa adalah intisari, kristalisasi, dan nilai-nilai yang dimiliki bangsa tersebut, dan yang diyakini kebenarannya berdasarkan pengalaman sejarah, serta yang telah menimbulkan tekad bangsa tersebut untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Guna menentukan arah tujuan yang ingin dicapai oleh suatu bangsa dan negara diperlukan pandangan hidup suatu bangsa. Nilai-nilai dalam Pancasila secara harfiah mengandung arti, merupakan konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai 1. Mana yang benar dan mana yang salah, nilai kebenaran. 2. Mana yang indah dan mana yang buruk, nilai estetis atau estetika. 3. Mana yang religius dan mana yang tidak religius, nilai agama. 4. Mana yang baik dan mana yang buruk, nilai moral atau nilai etis. Menurut Profesor Montonegoro, ada 3 kelompok nilai. Yang pertama nilai material, yaitu segala sesuatu wujud yang berguna bagi umat manusia. Yang kedua nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan dan aktivitas. Yang ketiga nilai kerohanian, segala sesuatu wujud yang berguna bagi rohani manusia terdiri dari 1. Nilai kebenaran yang bersumber pada unsur akal, logika, budi pekerti manusia. Kedua, nilai keindahan yang bersumber pada unsur hati dan nurani manusia. Nilai religius merupakan nilai ketuhanan. Ya, nilai religius merupakan nilai ketuhanan, kerohanian yang tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia. Sedangkan nilai kebenaran dan moral yang bersumber pada unsur kehendak kemauan manusia. Dalam pelaksanaannya, nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam bentuk norma atau kaidah seperti 1. Norma agama dengan sanksi agama. 2. Norma kesusilaan dengan sanksi rasa susila. 3. Norma sopan santun dan sanksi sosial. 4. Norma hukum dengan sanksi hukum dari pemerintah. Pancasila sebagai etika politik. Pengertian etika, pengertian nilai, norma, dan moral. Etika politik, nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Etika atau etik dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama merupakan dasar moral, yaitu nilai-nilai tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan berkaitan dengan hak dan kewajiban. Yang kedua, sebagai pedoman perilaku, sikap atau tindakan yang diterima dan dilakukan sehubungan dengan kegiatan manusia atau kelompok tertentu. Yang ketiga merupakan persoalan pendidikan, memberikan contoh yang benar dalam pelayanan untuk mempraktekkan perilaku moral dengan dialog yang jujur. Dengan ini, etika merupakan proses pembelajaran mengenai dasar dan salah, dan kemudian melakukan hal yang benar. Yang terakhir, etika dipandang sebagai ilmu perilaku, mencakup aturan dasar yang dianut dalam hidup dan kehidupan. Sampai di sini presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya pribadi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.